Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton setia channel YouTube Kacong Astral dimanapun kalian berada. Selamat datang pula kepada penonton yang baru datang, yang baru singgah di channel YouTube Kacong Astral. Kali ini channel YouTube Kacong Astral akan menyediakan konten terbarunya, yaitu pembacaan berita. Tentunya berita yang dibacakan pada saat ini atau sesuatu berita yang akan diunggah di channel YouTube Kacong Astral adalah berita-berita yang terbaru yang terjadi dalam pekan ini, baik secara lokal ataupun nasional ataupun secara internasional. Yang kedua kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada penonton setia ataupun yang baru datang karena sudah singgah di channel YouTube ini. Semoga kalian semua dimanapun berada diberikan kesehatan walafiat, diberikan rezeki yang mudah, yang lancar, kemudian diberkahi segala kehidupannya, baik anak ataupun istri ataupun suaminya, semuanya semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya kami dari channel YouTube Kacong Astral berbelasungkawa kepada semua korban peledakan atau pemusnahan amunisi di Garut. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa terjadi ledakan yang sangat hebat dari pemusnahan amunisi di Garut. Bagaimana kronologinya sebenarnya yang terjadi? Ini saya ambil atau disadur dari berita di mana ya? Di kompas.com menceritakan atau memberitakan sesuatu yang sudah terjadi. Begini kronologi jelasnya. Begini mengapa peledakan amunisi tersebut atau pemusnahan amunisi tersebut mengakibatkan atau menelan korban jiwa, baik dari tentara ataupun dari warga sipil. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana memberikan penjelasan bahwa ledakan yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat merupakan bagian dari salah satu lubang amunisi yang dinyatakan afkir atau tidak dapat digunakan. Ia merinci urutan kejadian dari awal bahwa pihak gudang, pusat amunisi dan pusat peralatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat telah melaksanakan pemeriksaan terhadap prosedur dan lokasi pada hari Senin, tanggal 12 bulan Mei tahun 2025 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Di awal kegiatan telah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur terhadap personel dan area terkait peledakan dan semuanya dinyatakan aman, kata Wahyu dalam konferensi pers pada hari Senin, tanggal 12 bulan Mei tahun 2025. Selanjutnya, tim yang menyusun amunisi dari TNI Angkatan Darat melaksanakan persiapan untuk pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu, tim penyusun amunisi menuju pos mereka masing-masing untuk melakukan pengamanan peledakan amunisi yang tidak terpakai di kedua lubang sumur tersebut berhasil dilaksanakan. Pengendalian peledakan di kedua sumur ini berlangsung dengan baik dalam situasi yang aman, kata Wahyu. Jadi teman-teman tretan-tretan, peledakan amunisi atau pemusnahan amunisi yang sudah tidak terpakai itu sudah dilakukan dengan prosedur yang benar dan baik. Namun di luar perencanaan yang sudah matang tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan terjadinya
terjadinya korban, terjadinya peledakan yang mengakibatkan ada korban jiwa baik dari TNI maupun dari warga sipil. Selanjutnya ada satu lubang sumur lainnya yang digunakan untuk menghancurkan detonator, termasuk sisa detonator yang terkait dengan amunisi yang sudah tidak dapat digunakan tersebut. Saat tim yang bertugas menyusun amunisi memasang detonator di dalam lubang tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang menyebabkan 13 orang kehilangan nyawa. Akibat insiden tersebut, sebanyak 13 orang kehilangan nyawa dalam ledakan amunisi yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Salah satu orang yang meninggal adalah Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel CPL Antonius Hermawan. 4 orang anggota TNI Angkatan Darat telah meninggal dunia, termasuk Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Kolonel CPL Wahyu mengatakan bahwa Antonius Hermawan merupakan Kepala Seksi Administrasi Pergudangan di Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD dan Mayor CPL Anda Rahanda juga terlibat. Dan 2 anggota dari Gudang Pusat Amunisi 3, Gudang Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Triambodo dan Pratu Aprio Sriawan. Meskipun prosedur yang digunakan dalam peledakan atau pemusnahan amunisi yang sudah tidak terpakai di institusi TNI dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang sudah ada, tidak luput dari insiden-insiden yang di luar nalar manusia, yang di luar logika manusia, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kejadian ini memang benar-benar di luar dugaan manusia, atau ini memang sudah takdirnya, karena di situ tidak ditemukan kelalaian yang dilakukan oleh anggota TNI, karena sudah dilakukan dengan prosedur yang benar dan baik. Ini adalah murni kecelakaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kecelakaan itu tidak ada satu orang pun yang menginginkannya. Tetapi dari kejadian ini kita harus lebih waspada ketika TNI akan mengadakan pemusnahan amunisi yang sudah tidak terpakai. Maka sebaiknya warga sipil tidak ikut terlibat dalam pemusnahan tersebut. Begitupun juga TNI harus sangat berhati-hati, harus. Selain dari anggota TNI sendiri yang meninggal dunia, pun juga ada warga sipil yang meninggal dunia. Selain 4 anggota TNI Angkatan Darat, 9 orang yang menjadi korban akibat ledakan amunisi di Garut adalah warga sipil. Siapa saja mereka? 1. Agus bin Kasmin. 2. Ipan bin Obur. Anwar, Ius bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah, Toto, Dadang, Lustiawan, dan Endang. Itulah 9 warga sipil yang menjadi korban dari peledakan atau pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat. Kami dari channel YouTube Kacong Astral dan mewakili semua warga Madura khususnya Sumeneb mengucapkan atau berbelasungkawa terhadap 13 korban dari pemusnahan amunisi. Semoga keluarga korban yang ditinggalkan
kuat hatinya, tabah di dalam menghadapi kenyataan kehilangan keluarga, dan kepada korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia, semoga dijadikan orang yang mati dalam keadaan syahid, terhindar dari siksa kubur, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat berduka cita atas terjadinya peledakan dalam pemusnahan amunisi yang sudah tidak terpakai di Garut, Jawa Barat. Akhir kata dari kami, apabila ada kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.